Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Misalnya kita dapat soal seperti ini. FPB dari berapa? Dari 12, 24 dan 30. Oke. Kalau cara pertama, kita bisa tuliskan cara pertama ya. Kita tuliskan faktor-faktor dari setiap bilangannya. Misal dari 12 nih, dari 12 itu berapa aja sih faktornya? Kita cari perkalian yang hasilnya 12 gitu kan. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Oke. Dan jangan berulang. 4 kali 3 sebetulnya betul 12, tapi tidak perlu berulang karena kita sudah menuliskannya di atas 3 kali 4. Oke, berarti sudah cukup. Faktor dari 12 kita sudah cari. Faktor dari 24 berarti 1 dikali, ini saya eh, bagi aja, 1 kali 24, habis itu 2 kali 12, lalu 3 kali 8, lalu 4 kali 6. Oke, sudah tidak ada lagi perkalian yang hasilnya 24 ya. Lalu eh, 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10. Apakah ada lagi? Ada 5 kali 6. Udah selesai, nggak ada lagi ya? Ada lagi. Nah, FPB berarti cari faktor yang sama. Kalau kita list faktornya, berarti kan faktor dari 12 itu apa saja? Faktor 12. Oke, kita tulis yang mana aja faktornya. Dari 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu faktornya semua. Dari 12 ya. Kita tuliskan 1, 2, 3. Ini biar mudah, mungkin kita bagi aja biar mudah lihatnya. Lalu 4, lalu 6, lalu terakhir 12. Lalu faktornya 24. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, terakhir 24. Lalu faktornya 30. Nah, kita list juga 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Oke. Nah, pastikan nggak ada yang terlewat ya. Nah, kalau yang namanya faktor persekutuan berarti cari faktor yang sama. Faktor yang sama bisa kita tandai sama-sama punya angka 1, sama-sama punya angka 2, ya kan? Sama-sama punya angka 3, sama-sama punya angka 6. Oke, sisanya nggak ada lagi. Oke, baik. Nah, FPB itu berarti cari faktor yang paling besar, faktor persekutuan yang paling besar. Nah, di antara faktor persekutuan yang paling besar ini, maka FPB-nya adalah 6. Maka jadi FPB dari 12, 24, dan 30 adalah 6. Ini cara pertama kalau kita mau buat list dari semua faktor masing-masing. Nah, oke. Ini betul caranya, hanya saja kalau menurut saya kurang efektif karena untuk angka-angka yang besar ini membuang banyak waktu, cukup membuang banyak waktu ya. Makanya kita bisa gunakan cara lain. Sebetulnya ada cara sengkedan selain pohon faktor juga, tapi kita sekarang bahas aja pohon faktor dulu ya. Pohon faktor dulu. Kita kita coba gunakan pohon faktor. Apakah caranya dengan cara yang sama hasilnya akan cara yang beda hasilnya akan sama? Oke, kalau benar berarti insya Allah sudah benar ya kita. Kita cek ini cara pakai pohon faktor. Pohon faktor. Sama kita gunakan angka yang sama aja ya, FPB dari 12, 24, dan 30. Berarti
Kita tuliskan 12, lalu di sini 24, lalu di sini 30. 12 dibagi bilangan prima terkecil dulu, berarti angka 2. Bisa dibagi 2 berarti hasilnya 6. Lalu 6 juga bisa dibagi 2 lagi. Bilangan prima terkecil adalah 2. Hasilnya 3. 3 apakah bisa dibagi 2? Nggak bisa. Berarti kita naikkan angkanya bukan lagi 2. Jadi 3 ya sekarang. Bilangan prima yang lebih besar dari 2 adalah 3. Jawabannya 1. Nah, karena hasilnya 1. 1 bukan bilangan prima. Berarti sebetulnya tadi kita bisa cukupkan sampai sini aja. Sampai 3. Dah, selesai. Karena tadi kalau kita lanjutkan ternyata kalau dibagi 3 hasilnya 1 gitu ya. Dan 1 bukanlah bilangan prima. Kita butuhkan faktor prima. Nah, faktor prima. Kalau lupa faktor prima itu apa sih? Faktor prima adalah atau bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan 1 gitu. Oke. Jadi kita cukupkan sampai sini. Lalu angka 24. Sama kita bagi dengan faktor prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2. Hasilnya 12. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 6. Bagi 2 lagi bisa hasilnya 3. Nah, 3-nya ini nggak perlu kita bagi 2. Nggak bisa kita bagi 2 dan nggak perlu kita bagi 3. Berarti udah selesai. Cukup sampai sini. Lalu 30-nya dibagi 2. Hasilnya 15. Dibagi 2 nggak bisa. Berarti kita naikkan bilangan prima selanjutnya lebih besar dari 2 adalah 3. Hasilnya 5. 5 ini nggak bisa dibagi 2, nggak bisa juga dibagi 3. Nah, dia bisa dibagi 5, tapi hasilnya 1. Berarti kita cukupkan sampai sini saja. Setelah ini kita buat faktorisasinya. Faktorisasi adalah kita ubah bilangan ini jadi suatu perkalian ya, pangkat. Nah, kita lihat di sini ada angka 2 dan angka 3. Angka 2-nya diulang sebanyak 2 kali. Berarti pangkatnya pangkat 2. Oke, kita kasih warna merah aja biar beda. Lalu yang ini, kalau kita lihat angkanya sama juga, hanya ada angka 2 dan 3, berarti 2 kali 3. Lalu angka 2-nya ini berulang sebanyak 3 kali, berarti pangkatnya pangkat 3. Oke, itu ya. Lalu 30, kita buat faktorisasinya jadi berapa? 2 kali 3 kali 5, gitu kan? Oke. Masing-masing pangkatnya 1. Nah, clue-nya adalah kalau kita cari FPB dari beberapa bilangan, FPB berarti kita cari bilangan yang sama, saya tulis singkat aja ya, bilangan sama, dan pilih pangkat terkecil. Nah, ini biar mudah diingat aja, pangkat terkecil. Kita lihat bilangan yang sama atau faktor yang sama mana aja. Oh, sama-sama punya angka 2, angka 2, angka 2, angka 3, angka 3, angka 3. Berarti faktornya adalah 2 kali 3. Oke. Kita tuliskan 2 kali 3 nih. Berarti FPB-nya dari 12, 24, dan 30 adalah 2 kali 3 ya. Nah, belum selesai. 2 kali 3, lalu setelah itu kita lihat pangkatnya. 2 pangkatnya yang paling kecil berapa? Ada pangkat 2, ada pangkat 3, ada pangkat 1 gitu kan. Berarti kita pilih pangkat 1. Kita pilih pangkatnya yang paling kecil. Di pangkat 1 yang tadi ya, pangkat 1. Sama kita lakukan, kita perhatikan juga angka 3. 3-nya, 3-nya, 3-nya. Semuanya pangkat 1. Berarti ya kita pilih pangkat kecilnya adalah pangkat 1. Nah, berarti FPB dari 12, 24, dan 30 ini adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Berapa? Ya, 6. Jadi dengan beda cara, alhamdulillah didapatkan hasilnya faktor persekutuan terbesarnya dari angka 12, 24, dan 30 adalah 6. Oke, gitu. Sebetulnya ada cara lain lagi, namanya sengkedan, tapi kita bisa gunakan
ya satu atau dua cara aja ya. Karena terlalu banyak cara nanti mungkin bikin pusing. Baik, tapi kalau saya pribadi lebih suka cara sengkedan karena lebih menghemat waktu sebetulnya. Insya Allah nanti kita bahas mungkin di video berikutnya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.